Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. How are you, ladies and gentlemen, this evening? Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban seorang muslim muslimat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan kekuatan dan kenikmatan melaksanakan ibadah ini, dan Allah akan menerimanya sebagai pahala yang terserah Allah, dan dalam memberikan pahala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu memang dilaksanakan, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, agar apa? Agar dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, takwa itu banyak di antara kita ini secara umum adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia itu adalah merupakan makhluk yang sangat mempunyai kemampuan untuk menerima arti dari simbol-simbol. Jadi manusia yang bersimbol. Maka takwa itu juga disimbolkan oleh Sunan Kalijogo, yaitu dengan merancang pakaian yang disebut pakaian takwa, agar dapat dipelajari, dihayati, dan untuk dapat dilaksanakan ajaran atau filosofi di dalam pakaian takwa itu. Sementara ini pakaian takwa mungkin atau pakaian muslim, pakaian orang muslim itu pakaian yang berbentuk koko, koko, kemudian di sini ada kancingnya 5, dengan sarung ataupun memakai celana yang agak komprang. Nah, kemudian pakaian koko itu sudah dianggap atau memang diyakini itu menjadi pakaian seorang muslim, orang yang bertakwa. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, menurut pengamat budaya Cina, David Kwa, menyatakan bahwa sebenarnya pakaian koko itu bukan pakaian takwa yang memang dirancang dari Pulau Jawa ini, atau Hasanah Pulau Jawa ini, atau dari Nusantara kita ini. Tapi itu merupakan pakaian yang dipakai oleh orang-orang Cina, khususnya ketika di awal-awal abad ke-20 di Betawi ini. Orang-orang Cina yang sudah berumur itu, mereka banyak yang memakai baju yang seperti disebut dengan baju koko itu. Ada 5 kancingnya, Kemudian kalau di Betawi dikombinasikan dengan celana yang komprang,
batik, celana batik komprang yang mungkin barangkali para pemirsa pernah melihat penampilan dari Benyamin S. Yang memakai baju koko dan celana batik komprang itu dipakai oleh orang-orang Cina, orang-orang yang sudah tua-tua itu, engkoh-engkoh lah gitu. Nah kemudian karena banyak orang yang menyebutkan, oh pakaian yang seperti itu yang dipakai engkoh-engkoh itu toh. Nah lama-lama kemudian menjadi pakaian koko, dari engkoh-engkoh menjadi koko. Nah karena akulturasi budaya, maka kemudian para pejabat juga memakai pakaian itu, seperti pakaian seperti itu disebut oleh mereka dari orang-orang Cina itu disebut tuikim, atau di bahasa Betawinya tikim, tapi aslinya adalah tuikim. Pakai kayak koko terus pakai celana komprang, itu tuikim. Akhirnya menjadi diyakini disebut sebagai pakaian muslim atau pakaian takwa. Nah sebenarnya pakaian takwa yang asli dari khasanah negeri kita ini adalah yang dirancang oleh Sunan Kalijogo itu. Barangkali para pemirsa pernah melihat foto 9 wali, semua memakai pakaian ala Timur Tengah, memang karena mereka berasal dari Timur Tengah, memakai gamis, memakai jubah, kemudian memakai tutup kepala seperti Timur Tengah. Hanya satu, yaitu Sunan Kalijogo yang memakai surjan yang warnanya wulung itu. Nah, maka Sunan Kalijogo itu ditegur oleh Sunan Kudus. Loh, kok kamu memakai pakaian ini? Nah kemudian Sunan Kudus itu menegur Sunan Kalijogo, dan dijawab oleh Sunan Kalijogo, kalau saya memakai pakaian ini dan bisa mendekatkan diriku dengan objek dakwah di pulau ini, dan objek dakwah itu mereka itu bisa dekat denganku, apakah ini bukan pakaian takwa? Begitu jawaban dari Sunan Kalijogo. Maka sejak itu kemudian pakaian yang dipakai Sunan Kalijogo itu disebut sebagai pakaian takwa. Nah, sekarang kita ingin lebih detail lagi, anasir-anasir pakaian takwa itu yang seperti apa? Dan itu sudah dipakai oleh para raja-raja di Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian Sultan Habib ke-1, itu sudah mewajibkan kepada para punggawa keraton itu untuk memakai pakaian itu, pakaian takwa. Yang aslinya adalah surjan. Dulu surjan itu adalah lengan pendek, kemudian oleh Sunan Kalijogo dibikin panjang. Nah, surjan itu nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang anasir-anasir pakaian takwa secara lengkap. Yang pertama adalah dengan memakai keris. Keris itu apa? Kalau dalam bahasa Jawanya duwung, atau curigo. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu harus mempunyai kewaspadaan. Jangan mudah ditipu, jangan mudah terkecoh, waspada tapi harus hati-hati. Hati-hati dan waspada. Maka keris itu ditaruh di belakang. Artinya apa? Kalau belum jelas orang itu bersalah, ya jangan dihukum, jangan ditusuk. Maka itu di belakang. Artinya apa? Kita harus mempunyai kewaspadaan orang yang bertakwa. Nah kemudian keris itu ada yang lurus, itu artinya sirotol mustaqim. Kalau secara bahasa kitanya, kemudian ada yang lo itu yang seperti ular itu.
Ada luk 3, ada luk 5, ada luk 7, ada luk 9, ada luk 11, ada luk 13. Loh, kalau begitu panjang, ya panjang kalau yang luk 13 ya. Itu masing-masing punya filosofi tersendiri. Tapi yang jelas pakai keris di belakang, satu. Kemudian yang kedua adalah harus memakai bebet, artinya memakai jarik. Jarik itu artinya dijejer dan ditarik-tarik. Artinya orang yang takwa itu harus luas pandangannya, luas ilmunya, luas cakrawalanya, bijaksana, dijejer dan ditarik. Nah, jarik itu bukan sarung ini, pakai jarik itu. Itu untuk menutup apa? Perut dan di bawah perut. Karena perut dan di bawah perut itu merupakan hadramautnya hawa nafsu. Artinya apa? Perut dan di bawah perut itulah merupakan sumber hawa nafsu yang sangat luar biasa. Karena urusan perut dan urusan di bawah perut itu banyak orang yang sampai-sampai menjual akidahnya, menjual agamanya, menjual ayat-ayat Quran dengan murah. Mungkin kita sekarang bisa melihat orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu agamanya, mungkin hafal Al-Quran, tetapi karena untuk urusan perut dan di bawah perut, yang mungkin tidak kuat, sehingga sampai menjual harga dirinya, menjual akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pakaian takwa itu sangat diharuskan untuk apa? Menutup perut dan di bawah perut agar kita apa? Mampu mengendalikan urusan perut dan urusan di bawah perut. Bukannya tidak boleh, boleh itu urusan perut, bawah perut, malah wajib, tapi dengan jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kemudian apa? Jarik itu harus di balas belah bawah itu ada wiru, diwiru. Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa itu harus mempunyai sifat wiroi. Artinya apa? Jangan kepincut hanya duniawi saja. Jangan sampai tertipu oleh duniawi. Tapi kita harus bijaksana bahwa setelah dunia ini berakhir ada surga, ada neraka. Maka namanya wiroi. Berhati-hati, bukan meninggalkan dunia sama sekali, bukan. Tapi berhati-hati, jangan sampai kita kemudian melupakan akhirat, tapi untuk mengejar dunia, tapi wiroi, artinya kita ada keseimbangan, balance, kita juga masih di dunia, tetapi kita tujuan akhir adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka ada wirunya, wiroi namanya. Kemudian supaya tidak melotrok dalam bahasa Jawa, nanti jangan-jangan cuma dibebet lotrok, akhirnya apa? Ya urusan perut, urusan di bawah perut semau gue, gitu. Emang gue pikirin. Nah, ini yang na'udzubillah min dzalik, maka diharuskan diikat, ikat dengan apa? Disebut sebagai kamus dan timang. Itu ada yang lebar kamus, yang tengah-tengah kecil itu timang. Kamus itu lambang atau simbol ilmu. Jadi orang yang bertakwa harus berilmu. Sedangkan timbang adalah mencari ilmu itu sejak dari timang anakku sayang sampai nanti di liang kubur. Itu kewajiban mencari ilmu. Nah kemudian setelah ini diikat dengan timang, dengan kamus dan timang, artinya orang yang bertakwa itu dalam memanage perutnya, dalam memanage di bawah perutnya, segalanya itu harus dengan ilmu, dan mencari ilmu itu harus dari lahir sampai ke liang lahat itu. Maka selama hidup itu kita harus berkewajiban untuk mencari ilmu itu. Nah kemudian yang atas pakai surjan, yang ada kancingnya, yang di sini di sebelah dada kanan kiri itu satu-satu, itu artinya syahadat, dua syahadat. Atau kemudian yang di tengah sini ada yang tertutup, ada 3 yang tertutup. Itu menunjukkan bahwa yang 3 rukun Islam itu, artinya syahadat,
sholat, puasa itu tidak perlu diketok-ketokke. Tetapi yang di sini haji dan zakat memang harus kelihatan, harus kelihatan. Nah kemudian di sebelah leher ini ada kancingnya 6, 3, 3. Jadi 6 itu lambang rukun iman. Kemudian yang paling akhir adalah di atas kepala itu ada blangkonnya. Blangkon yang di belakangnya itu ada mondolan. Mondolan itu dalam bahasa Arabnya mindolatun, mindolah. Artinya apa? Orang yang bertakwa harus mempunyai sifat ngayomi kepada sekitarnya, keluarganya dan sekitarnya. Itulah artinya daripada mindolatun atau mondolanya. Itulah pakaian takwa secara komplit yang itu dirancang oleh Sunan Kalijogo yang mempunyai banyak filosofi. Masih banyak lagi, mungkin nanti di kesempatan yang lain. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita sekalian dan menjadikan kita ketika diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan